Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji atas segala nikmat yang kita dapatkan ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita bersyukur dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia utama yang menjadi suri toladan kita, menjadi contoh dalam segenap aspek kehidupannya, baik itu dari segi ibadah, dari segi muamalah, dari segi akhlaknya. Semoga kita menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan, yang walaupun belum pernah berjumpa, belum pernah bertatap muka, tapi menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi akidah, masail jahiliyah. Yang kemarin sempat kena jeda satu pekan. Sekarang insyaallah kita akan membahas ke At-Tasi'ah Was-Sab'un, 79, ke permasalahan 79. Tamannihim al-amaniya al-kadhibah. Salah satu karakter, sifat dari orang-orang jahiliyah adalah mereka berangan-angan angan-angan yang al-kadhibah, yang bohong, yang kosong, yang menipu. Mereka punya angan-angan yang menipu, yang itu mereka buat sendiri. Nah, di sini dibawakan dua dalil. Qaulihim lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ini surah Al-Baqarah ayat 80. Mereka mengatakan, kami tidak akan ditimpa atau terkena oleh jilatan api neraka, kami tidak akan tersentuh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya sebentar saja atau beberapa hari saja. Ada yang menafsirkan beberapa hari ini sebanyak hari-hari mereka menyembah anak kambing, patung anak sapi yang mereka buat ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini orang-orang Yahudi yang berkata seperti ini. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi ada yang mengatakan mereka menyembah patung anak sapi ini hanya sekitar 40 hari. Jadi mereka berpendapat, angan-angan mereka mengatakan, kami kalaupun nanti masuk neraka, ya cuman 40 hari. Selama kesalahan kami ketika kami menyembah patung anak sapi yang mereka buat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua masih di surah Al-Baqarah ayat 111. Nah, ini ahli kitab. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali hanya orang Yahudi atau Nasrani. Orang Yahudi mengatakan, ya yang masuk surga hanya kami, orang Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan, yang masuk surga adalah kami.
umat yang sudah diampuni, ditebus dosa-dosanya oleh Tuhan mereka. Nah, ini alasan mereka. Amani jamak dari umniyah. Umniyah itu angan-angan, cita-cita, impian yang kadang mereka bayangkan sendiri, yang ingin mereka capai, ingin mereka peroleh. Nah, mereka berangan-angan, dan angan-angan ini sayangnya tidak diwujudkan dengan amalan mereka. Hanya sekedar angan-angan, berandai-andai. Andai-andainya dia menginginkan prestasi tentang akhirat. Nah, mereka mengatakan tadi yang pertama, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Lalu dibantah di kelanjutan ayatnya. Qul attahattum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjanjikan kepada kalian bahwa kalian kelak nanti kalaupun masuk neraka hanya sekitar beberapa hari saja atau 40 hari saja. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Nah, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah yang kalian ucapkan ini, angan-angan ini, apakah kalian mengatakan sesuatu kemudian kalian mengatasnamakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membuat keputusan kalaupun nanti masuk neraka hanya beberapa hari saja? Ma la ta'lamun, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Berarti kalian ngarang saja. Maka dijawab di ayat selanjutnya 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan siapa saja man kasaba sayyi'atan, orang yang menghasilkan atau beramal melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan buruk, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia diliputi oleh kesalahannya, dosa-dosanya, faulaika ashabun nar. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Maka bagi mereka ini adalah penghuni neraka. Apakah sebentar saja? Tidak. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengaku-ngaku, mengklaim dengan angan-angan kalian ini sudah mendapat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, atau itu hanyalah karangan yang kalian buat-buat sendiri saja, yang kalian juga tidak tahu asal usulnya? Ini dalil yang pertama mengenai orang-orang yang berangan-angan. Berangan-angan pengen masuk surga. Berangan-angan selamat di kehidupan akhirat. Dalil yang kedua tadi surah Al-Baqarah 111, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengklaim, mereka mengaku, mereka menganggap, mereka menyangka bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali hanya orang Yahudi atau Nasrani saja. Orang Yahudi mengklaim yang masuk surga hanya Yahudi. Orang Nasrani menganggap yang masuk surga hanya Nasrani. Maka kelanjutan ayatnya,
tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan mereka. Mereka dibuai, ditipu oleh angan-angan mereka yang mereka buat sendiri. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berikan kepada kami bukti kalau kalian memang benar terhadap klaim kalian, anggapan kalian, persangkaan kalian. Ayat selanjutnya masih sama menjawab, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa saja yang berserah diri, menyerahkan dirinya, turut ikut aturan dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya lillahi taala, wa huwa muhsin, dan dia orang yang baik, yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala di sisi Allah, di sisi Tuhannya, dan mereka tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Ini dua dalil yang pertama yang disampaikan oleh mu'alif dalam kitab ini tentang orang yang hanya modalnya berangan-angan saja. Apakah masuk surga itu bisa dicapai dengan hanya angan-angan saja, dengan hanya mengklaim, menganggap? Setiap orang mengaku dirinya paling benar, tapi apakah setiap orang yang mengaku benar pasti dia itu menjalankan kebenaran? Ternyata tidak. Banyak orang yang mengklaim mengaku-ngaku bahwa dia membela kebenaran, bahwa dia cinta kebenaran, tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah memperjuangkan kebenaran. Nah, dalam ayat yang lain hampir sama teksnya di surah Ali Imran ayat 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Itulah kenapa? Karena mereka mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka ditipu oleh cara beragama mereka, anggapan mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri terhadap apa yang mereka ada-adakan sendiri. Mereka karang sendiri, mereka kreasikan sendiri, mereka hayalkan sendiri. Nah, ini jawaban bahwa mereka tidak tidak beramal sesuai dengan apa yang mereka impikan, tidak memperjuangkan impian mereka itu dengan kenyataan, tidak memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan itu dengan bukti nyata amalan ketika di dunia. Maka dikatakan kepada mereka, mana buktinya? Kalau kalian itu memang penghuni surga, apa buktinya? Mana perjanjiannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kalian itu pasti masuk surga. Nah, kemudian hadis yang kemarin pernah saya sampaikan, yaitu tentang ada sahabat yang sering melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat itu ditawari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah sesuatu. Karena kecerdasannya, dia mintanya enggak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, kalau saya disuruh minta, saya minta nanti di surga bisa sederajat dan menemani kamu, berteman, bersanding denganmu. Nah, dia akan minta surga yang surganya sederajat dengan para nabi. Ini angan-angan. Minta, akan diminta ditawari oleh Rasulullah, mintalah. Mintanya enggak tanggung-tanggung. Ya kita juga kalau
Berdoa disuruh untuk meminta yang tinggi. Kalau berdoa mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Gak perlu takut, gak perlu tanggung-tanggung, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Nah, tapi apakah permintaan sahabat ini langsung dikabulkan oleh Rasulullah SAW? Ya, kamu sudah minta, kamu sudah berangan-angan, kamu sudah bercita-cita, sudah pasti tercapai. Begitu jawab Rasulullah? Tidak. Rasulullah SAW menjawab, faqala inni ala nafsik bikasratis sujud. Kalau itu permintaanmu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini bagaimana? Apakah ketika kita sholat sujudnya berulang-ulang kali? Apakah ketika kita sholat yang tadinya sujudnya 2 kali 1 rakaat ditambah? Tidak. Kenapa? Karena kalau sholat 5 waktu rakaatnya sudah 17 rakaat, gak bisa ditambah. Bikasrati sujud artinya dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ibadah. Kalau kamu pengen derajat yang tinggi, buktikan cita-citamu itu, angan-anganmu itu dengan memperbanyak ibadah. Maka masuk surga atau mendapatkan derajat yang tinggi, keselamatan di akhirat bukan dengan angan-angan semata. Dalil yang lain adalah di surah An-Nisa ayat 123-124. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasira. Mereka berangan-angan, pokoknya kami pasti selamat di akhirat, gak bakal disiksa. Kami adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah manusia pilihan, anggapan mereka. Laisa bi amaniku. Bukan masuk surga itu, bukan selamat di akhirat itu dengan amani, dengan angan-angan. Wala amani ahlil kitab. Bukan juga dengan angan-angannya ahli kitab. Keputusannya bagaimana yang benar? Mayya malsu'an. Siapa saja yang beramal buruk, yujzabihi, dia akan mendapat balasannya. Gak ada menganggap dirinya saya yang paling dicintai oleh Allah, kalaupun saya berdosa pasti diampuni. Gak ada angan-angan seperti itu. Siapa yang berbuat kejelekan, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajid lahu, tidak akan dia mendapat min dunillahi waliyaw wala nasira, pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa menjamin. Kalau di dunia orang bisa punya backing, bisa punya kenalan, bisa punya relasi, di akhirat gak ada. Semua tergantung amal mereka sendiri. Kelanjutan ayatnya masih sama. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang beramal kebaikan, amal soleh, syaratnya, dasarnya dia beriman. Dan dia mukmin. Faulaika, maka orang yang seperti ini, mereka yadkhulunal jannah, kelak akan masuk surga. Apakah masuk surga dengan amalnya? Tidak. Masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yudlamuna naqira, dan tidak akan didolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini? Orang masuk surga tapi ending ayatnya wala yudlamuna naqira, dan dia tidak akan didolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kalau masuk surga kan mendapat kenikmatan, gak bakal didolimi, gak bakal disakiti, gak bakal disiksa. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Amal kita yang kita lakukan hanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka kasih sayangnya, anugerahnya, itulah yang memasukkan manusia ke dalam surga. Kenapa? Karena sebanyak apapun amal manusia untuk membayar, kalau dibayar dihitung-hitung dengan kenikmatan yang dirasakan, yang dinikmati, yang didapatkan selama dia hidup di dunia, belum cukup untuk membayar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang masuk surga itu karena apa? Karena rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena keridhoannya. Amal ini membuat dia diridhoi, dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dikatakan wala yudlamuna naqira? Dia tidak akan didolimi sedikit pun. Padahal kan sudah masuk surga. Masuk surga itu jelas nikmat. Gak bakal disiksa, gak bakal disakiti. Kok di sini wala yudlamuna naqira? Dia tidak akan didolimi sedikit pun. Itu tadi dasarnya. Orang masuk surga itu bukan karena kalau cash dihitung satu demi satu amalan dengan nikmat yang kita rasakan di dunia belum cukup untuk membayar nikmat di dunia. Berarti masuk surga ini karena kerahiman, kasih sayang, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita umpamakan dengan orang, manusia. Orang itu kerja dengan rajin, bayarannya sehari adalah 100.000. Kemudian juragannya atau bosnya itu karena melihat kerajinannya, ketekunannya, kedisiplinannya, harusnya dia memang kewajiban memberikan upahnya hanya 100.000. Tetapi karena melihat kerajinan, ketekunan, kedisiplinannya, dia memberikan kelebihan. Harusnya 100.000, dia beri 150. Ini kan kelebihan. Berarti ini karunia yang melebihi jatah dari hasil kerjanya. Tapi kalau yang memberikan itu manusia, nah, misalnya ini karena bosnya lagi kaya, lagi bisnisnya lancar, pokoknya setiap kerja harusnya kontraknya dia itu bayarnya hanya 100.000. Tapi karena melihat ketekunan, kerajinan, kedisiplinannya, bayarannya 150. Dikasih. Begitu terus. Tapi besok suatu saat bosnya ini bisnisnya agak seret, pemasukannya berkurang, dia nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Ya sudah, karena ini kondisinya tidak memungkinkan, ya dibayar sesuai dengan kewajibannya. Hanya 100.000. Padahal biasanya dia mendapat 150.000 kelebihannya. Sah-sah saja. Juragannya, bosnya untuk memberikan seperti itu. Dan itu tidak menyalahi. Karena memang akadnya seperti itu. Itu kalau manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah masuk surga, gak bakal diungkit-ungkit lagi. Kamu masuk surga itu kan karena aku lebihkan balasanmu. Kalau sudah aku masukkan ke surga, nah, tidak akan seperti kayak manusia tadi. Kalau dia lagi nggak enak, kalau nggak suka, ya sudah, kamu jatahnya sudah habis, kamu dikeluarkan. Karena amalmu untuk membayar kenikmatan sudah selesai. Wala yudlamuna naqira. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi. Kalau sudah diberi kelebihan, nggak bakal diungkit-ungkit lagi, nggak bakal ditarik kembali kelebihannya. Ini bahwa yang namanya amal itu usaha kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya cita-cita, angan-angan, kalau itu untuk pencapaian, untuk keselamatan di dunia dan akhirat, maka harus diwujudkan dengan tindakan nyata, bukti nyata, amalnya yang bisa menyelamatkan dia. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu,
Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang bisa menguasai nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati, yaitu untuk akhirat. Orang yang cerdas itu yang memanfaatkan modalnya selama hidup di dunia untuk kepentingan akhirat, dan dia beramal untuk itu, berusaha. Wal ajiz, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang bodoh, orang yang malas. Man atba'a nafsahu hawahu, orang yang jiwanya, dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanni 'ala Allah, kemudian berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya kelak di akhirat. Jadi, saya walaupun maksiat begini, saya pengennya diampuni, pengennya apa? Dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini orang yang tidak bisa mengelola kehidupannya di dunia ini untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang, banyak kelompok, banyak manusia yang modelnya seperti itu. Mereka berangan-angan ingin masuk surga, berangan-angan selamat kehidupan di dunia dan akhirat, tetapi angan-angannya ini tidak dibuktikan, tidak dinyatakan, tidak diusahakan dalam kehidupannya sehari-hari, dan itu hanya sebatas angan-angan saja. Ini 79 at-tasi'ah was-sab'un. Selanjutnya as-samanun, 80 sampai beberapa pembahasan selanjutnya ini tentang masalah kuburan. As-samanun ittikhadu kuburi amyaihim wa salihihim masajid. Di antara ciri orang jahiliyah adalah mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Jadi mereka menganggap bahwasanya tempat-tempat atau kuburan orang-orang soleh ini punya keistimewaan, punya kelebihan, sehingga mereka menganggapnya kalau sholat di situ, beribadah di situ, mendapatkan keistimewaan, mendapat balasan yang berlipat ganda. Nah, ini salah satu ciri dari orang-orang jahiliyah. Mereka berangan-angan, mereka menganggap bahwasanya tempat kuburan para nabi, orang soleh itu digunakan sebagai masjid. Apakah ini bermakna hanya kalau kuburan dijadikan masjid maka tidak boleh? Penafsiran yang pertama memang seperti itu, karena Rasulullah SAW melarangnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna man kana qablakum kanu yattahidunal qubura masajid. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian itu menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Ala fala tattahidul qubura masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Kemudian hadis yang lain dari dua sahabat perempuan, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Mereka ikut hijrah yang pertama ke Habsyah. Habsyah itu ada yang mengatakan Ethiopia. Jadi mereka Nasrani di sana. Jadi mereka berlindung kepada Raja Najasyi yang melindungi mereka, dan kaumnya atau rakyatnya beragama Nasrani. Banyak gereja di sana. Maka dua sahabiyah ini, Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini, menceritakan ketika melihat gereja-gereja di sana, bahwa di sana ada gambar-gambar, ada patung-patung di gereja, kok dihiasi seperti itu.
Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Nabi SAW, ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu as-salih au al-abdu as-salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka adalah kaum, kalau orang soleh mati di antara mereka, nah, orang soleh kalau di kepercayaan mereka kan santo, orang suci. Au al-abdu as-salih, atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjid, maka mereka akan membangun di atas kuburannya masjid, diagungkan. Maka mayat-mayat orang-orang suci, jenazahnya orang-orang suci, orang-orang Nasrani itu ya disimpannya di gereja di sana. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian dibuat gambar, foto, lukisan yang menggambarkan orang-orang soleh tersebut. Ulaika syararul khalqi indallah, atau syirarul khalqi indallah. Mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Penafsiran pertama bahwa yang dilarang adalah membangun kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Penafsiran yang kedua, masjidan di sini artinya tempat sujud, tempat ibadah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun tidak dibangun masjid, kalau mereka sholat di atas kuburan, sujud di kuburan, maka ini termasuk dilarang. Atau secara umum melaksanakan segala ritual keagamaan yang itu dilakukan di kuburan dan dikhususkan di kuburan, itu dilarang. Menyembelih di kuburan, atau iktikaf di kuburan. Ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwasanya dilaknat orang Yahudi dan Nasrani. Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Telah dilaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini ciri, ini karakter, ini sifat dari masyarakat jahiliyah. Tapi apakah jahiliyah itu hanya di masa lampau saja? Ternyata di masa sekarang juga seperti itu masih ada. Ada yang membangun bangunan di atas kuburan ini untuk masjid, untuk sholat, untuk berjamaah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Karena menganggap itu kuburannya orang soleh. Padahal kuburan Nabi saja dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya banyak sekali riwayatnya dengan teks yang hampir sama. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Laula dzalika la'ubriza qabrahu. Kalau tidak karena larangan ini, nah ini komentar dari Aisyah radhiyallahu anha, tentu kuburan Nabi akan ditinggikan, akan dimunculkan, akan dinampakkan supaya orang tahu. Tapi karena ada larangan seperti ini, kemudian diratakan. Ghairu annahu khusyiya an yuttakhadha masjidan. Takut untuk dijadikan sebagai tempat ibadah atau masjid. Lalu bagaimana? Ada orang mengatakan, wah lah itu kan kuburan Nabi sekarang berada di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW wafat, itu Masjid Nabawi gak ada kuburannya. Karena apa?
rumah-rumah istri Rasulullah, hujurat itu berada di dekat masjid atau di belakangnya masjid. Kemudian Rasulullah SAW wafat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya, maka setiap nabi yang wafat itu dikubur di tempat beliau wafat. Maka dikubur di hujrahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sejak zaman khalifah yang 4, Masjid Nabawi tidak diperluas sampai kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perluasan masjid yang mencakup kuburan Nabi ini datang setelah Khulafaur Rasyidin yang 4. Dan itu ada beberapa sahabat yang masih hidup dan mengingkari itu, menolak. Berarti itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu bukan terjadi di masa Nabi dan tidak ada perintahnya dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, hal fi soal atau gimana ini? Apa adzan dulu dilanjutkan atau bagaimana? Ya? Adzan dulu, silakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Pertanyaan atau kita satu bab lagi? Jadi ada satu bab lagi kelanjutannya. Kalau yang tadi as-samanun ittikhadu quburi anbiya'ihim wa shalihim masajid. Orang-orang jahiliyah itu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Al-Hadiyah wa samanun 81 ittikhadu athari anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan asar, kalau tadi kuburan jelas, atau yang diyakini sebagai kuburan. Nah, ini asar. Asar itu apa? Peninggalan. Kalau orang sini mengatakan petilasan, napak tilas. Napak tilasnya para nabi ini sebagai masjid, dijadikan masjid, tempat ibadah. Kama dzikra an Umar, seperti diceritakan oleh Umar bin Khattab. Jadi yang 81, mereka orang-orang jahiliyah ini atau yang masih terbawa dengan sifat-sifat jahiliyah ini, selain menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid dan itu dilarang, mereka menjadikan peninggalan para nabi atau bahkan orang soleh itu sebagai masjid. Contohnya ya apa saja? Contohnya apa saja? Rasulullah SAW itu pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira. Apakah setelah menjadi nabi mendapat wahyu, setelah Al-Quran turun berikutnya berangsur-angsur, Rasulullah setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali ke Gua Hira lagi? Atau sahabat setelah Rasulullah tidak ada kemudian menjadikan Gua Hira itu sebagai masjid untuk tempat sholat? Gak ada perintahnya, gak ada anjuran. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah sempat bermalam di Gua Thawr. Apakah setelah menang dari Quraisy, hijrah di Madinah, mempunyai masyarakat yang kuat, apakah beliau kemudian balik lagi membuat peringatan, membuat monumen di Gua Thawr? Tidak. Nah, di sini dalilnya dzikran Umar, seperti diceritakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan sahabat yang terkenal akidahnya. Salah satu contohnya, ya banyak contohnya. Salah satu contohnya ketika Sungai Nil kekeringan itu, adatnya orang sana itu melemparkan seorang
perawan untuk korban, dicemplungkan di situ, meninggal untuk sebagai korban supaya Sungai Nil bisa mengalir mengairi negeri Mesir. Sama Umar bin Khattab cuma dikasih surat, Sungai Nil, kamu itu hamba Allah, aku juga hamba Allah. Kamu mengalir banyak air atau surut itu ya karena perintah Allah. Kalau kamu mau mengalir, mengalirlah. Kalau tidak, nggak usah. Nggak ada korban untuk mengalir, tanpa harus melestarikan adat yang tidak ada dasar dan buktinya. Nah, buktinya yang di sini tentang menjadikan peninggalan para nabi dan rasul ini sebagai masjid adalah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ceritakan setelah orang-orang itu ibadah haji selesai, ini kan ibadah haji juga baru selesai, itu orang-orang berbondong-bondong ke pohon yang dulu tempat baiat. Lalu ditanya oleh Umar, itu kenapa kok pada rombongan ke situ? Iya, karena mencari keberkahan. Ini kan tempat baiatnya Rasulullah. Dulu Nabi membaiat para sahabat di sini. Oleh Umar digapain? Tebang. Ini kalau zaman sekarang udah diprotes sama orang-orang yang katanya ingin melestarikan. Enggak. Kalau itu cenderung nanti akan menyesatkan umat, dihilangkan, dicegah. Nah, ini agama Islam melestarikan, boleh melestarikan atau menjadikan sesuatu itu sebagai tonggak sejarah, tapi bukan untuk dianggap sebagai sesuatu yang istimewa atau tempat yang disucikan atau tempat yang diistimewakan. Bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, karena itu hanya urusan dunia saja. Nah, ini tentang kuburan dan peninggalan para nabi. Apalagi hanya peninggalan orang soleh. Kalau jasad nabi, nah ini ada yang berpendapat boleh untuk dijadikan tabaruk. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, ada yang bertabaruk dengan darahnya Nabi SAW. Ada yang bertabaruk dengan rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu ketika jasad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika sudah tidak ada, nggak bisa atau nggak boleh kita bertabaruk dengan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tempat-tempat itu dijadikan tempat yang istimewa. Kecuali ada nas, ada dalil yang tegas yang menjelaskan tentang seperti peninggalan Nabi Masjid Nabawi, itu yang masjid yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di situ dilipat gandakan, ada dalilnya, maka boleh untuk dilestarikan. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas. Soal apakah ada yang ditanyakan? Nanti penjelasan atau pembahasan berikutnya masih tentang perlakuan atau keyakinan orang-orang jahiliyah ini berkenaan dengan kuburan. Jadi ada orang yang mengatakan, berarti orang-orang itu menganggap atau melarang. Berarti orang ziarah kubur kok dilarang? Tidak ada. Ziarah kubur itu sunnah. Ziarah kubur itu masyru', disyariatkan. Tapi untuk apa? Yang bisa memberi manfaat itu yang masih hidup, memberi manfaat kepada yang sudah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salas. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalih yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, atau anak soleh yang mendoakan. Lah kita kalau ada orang hidup itu memang ada syariatnya untuk ziarah.
Ada beberapa hal yang bisa kita ambil ketika ziarah, yaitu apa? Dzikrul maut, menyadarkan kita bahwa kita kembalinya nanti akan seperti mereka. Kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan bahwa akhir kehidupan kita akan seperti mereka. Tidak akan lama di dunia ini, tidak akan abadi. Maka bersegeralah untuk kepentingan kehidupan akhir. Yang kedua, mendoakan mereka. Bukan kita minta kepada yang sudah meninggal dunia. Mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah orang-orang pendahulu kita, mereka berkata, berdoa, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, kepada saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului. Berarti mendoakan orang yang sudah meninggal itu masyru', boleh. Tapi yang didoakan adalah orang yang muslim. Tidak boleh mendoakan orang yang meninggal atau yang sudah meninggal itu yang bukan muslim. Nah, ini mungkin pembahasannya mungkin akan lebih panjang di pembahasan selanjutnya. Wallahu ta'ala. Hal min soal. Ada pertanyaan? Atau enggak ada? Langsung qomat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.